Tips-tips memulai menulis penelitian. Ketika merancang paragraf-paragraf pembuka suatu latar belakang masalah, yang pertama, tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca pada umumnya. Yang kedua, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang dalam kalimat pembuka. Gunakan kutipan-kutipan hanya yang disesuaikan dengan topik pembahasan sehingga dapat menarik perhatian membaca. Untuk itu, gunakan kutipan secara layak dan tepat. Yang ketiga, hindari ekspresi-ekspresi idiomatik, ya, kalimat-kalimat membingungkan. Yang keempat, pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka seperti setiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika mengalami kematian anggota keluarga secara tiba-tiba. Tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat, seperti dilema isu yang dapat menuntut pada penelitian. Tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti dengan cara mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Jika tidak memiliki banyak referensi, maka halaman-halaman pertama suatu penelitian atau proposal, maka penelitian kalian tidak akan bernilai akademik. Kemudian pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian, seperti eksploratoris dalam kualitatif, pengujian hubungan-hubungan atau prediktor-prediktor dalam kuantitatif, dan pendekatan keduanya dalam metode campuran. Lalu tuliskah apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian sehingga mengharuskan Anda untuk menelitinya. Seringkali dalam beberapa penelitian ada banyak masalah yang perlu dibahas, bukan hanya satu masalah saja. Identifikasi masalah. Berbagai masalah yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa sumber yang ada. Yang pertama, artikel jurnal ilmiah, buku teks, majalah, tesis, skripsi, dan lain-lain. Kemudian kebijakan publik, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan lain-lain. Lalu kondisi objektif yang ada di tempat kerja, seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan terhadap pelanggan, ya, customer satisfaction, dan lain-lain. Untuk melakukan formulasi masalah penelitian, harus dilihat dari beberapa sudut pandang bagi peneliti yang akan melakukan penelitian. Yang pertama, aspek permasalahan. Merupakan permasalahan yang diangkat dari suatu penelitian, maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahan tersebut. Apakah masalah yang diangkat tersebut menarik? Jika masalah tersebut menarik, apakah akan menjadi berguna jika permasalahan tersebut dipecahkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kepentingan masyarakat umum? Kemudian yang kedua, aspek penelitian ialah penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti harus dapat menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan di antaranya. Yang pertama, apakah peneliti dapat memecahkan penelitian ini? Apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian ini cukup waktu atau tidak? Apakah biaya untuk menyelesaikan penelitian yang dilaksanakan cukup atau tidak? Menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah.
menurut Muning Jaya 2002. Bisa diperhatikan seperti di bawah ini, tulislah sebuah kalimat pendek, tuliskan situasi masalah yang sedang diamati. Contoh, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Kemudian, yang kedua, tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Yang ketiga, informasi-informasi tentang permasalahan atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer yang tersedia di jurnal-jurnal penelitian baik secara cetakan atau online, perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah. Lengkap masalah dengan data tersebut ditambah dengan informasi dari berbagai sumber kepustakaan sehingga didapat informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Kemudian kita bahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah menurut Sudarmayanti dan Hidayat tahun 2011. Proses perumusan masalah dengan mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusannya, dan signifikannya. Masalah ditangkap dari kesenjangan dan juga dari keluhan-keluhan yang ada. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir keadaan yang sedang diteliti. Beberapa hal yang dapat dikerjakan dalam membuat perumusan masalah di antaranya adalah yang pertama, apakah masalah yang sedang diamati sedang hangat dibicarakan dan segera membutuhkan pemecahannya? Apakah masalah yang sedang diamati masih terjadi menjadi penelitian yang akan dilaksanakan? Sejauh mana distribusi masalah tersebut dikaji? Apakah masalah yang sedang diamati dapat mempengaruhi proses kerja suatu organisasi kehidupan masyarakat seperti anak-anak, ibu hamil, reproduksi wanita, dan lain-lain? Apakah masalah tersebut akan proses kehidupan suatu organisasi? Kalimat umum yang sering digunakan untuk memformulasikan rumusan masalah seperti bawah ini. Pencatatan yang tidak teratur dan terjadi kerangkapan pencatatan. Posisi letak jari yang tidak pas pada mesin pengenal sidik jari dapat membuat sistem juga tidak dapat mengidentifikasi jari tersebut. Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi. Ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara satu, apa yang terjadi, apa yang seharusnya terjadi, ya, atau perspektif, dan yang sebenarnya terjadi atau deskriptif. Kemudian yang kedua, apa yang diperlukan, what is needed, dan apa yang tersedia, what is available. Lalu yang ketiga, apa yang diharapkan, what is expected, dan apa yang dicapai, what is achieved. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Dilihat dari jenis pertanyaannya, para ahli metodologi penelitian seperti Marshall dan Rosman tahun 2006 dan Creswell 2007 dalam bukunya halaman 107. Setidaknya membaginya menjadi 3 macam pertanyaan, yaitu 1. Deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya.
dengan menggunakan kata tanya apa, lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, eksploratoris, yaitu untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam. Dengan menggunakan kata tanya bagaimana, lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Yang ketiga, eksplanatoris, yaitu untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Lazimnya untuk pertanyaan penelitian kuantitatif. Contoh untuk masing-masing pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan deskriptif. Apa aja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya? Kemudian yang kedua, pertanyaan eksploratif. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? Yang ketiga, pertanyaan eksplanatoris. Bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Penggambaran lengkap bisa dengan bagan seperti di bawah ini. Untuk latar belakang masalah, contohnya rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Maka kita akan membuatkan rumusan masalah. Yang pertama, sambungan talang di belakang rumah bolong. Ya, ini hipotesisnya, perkiraan sementara. Kemudian yang hipotesis kedua, lantai rumah lebih rendah dari selokan. Kemudian untuk rumusan masalah yang pertama, dibuatkan pertanyaan penelitian bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana meninggikan lantai rumah. Nah, itu adalah gambaran-gambaran latar belakang masalah, kemudian dibuatkan rumusan masalah, lalu menjadi pertanyaan penelitian masalah yang nantinya merupakan suatu masalah yang akan dijadikan penelitian untuk dicari solusinya agar rumahnya yang sering kebanjiran jika hujan tidak akan kebanjiran lagi jika terjadinya hujan. Demikianlah pembahasan metode penelitian pertemuan ketiga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.